أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan, kita masih bisa hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian ta'lim, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia ini atau kehidupan dunia ini adalah ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini la'ibu, permainan, walahwun. Lahwun itu sesuatu yang apa ya, yang membuat orang lupa. Wa tafakhurum bainakum, dan saling wazina, perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak, takatsur fil amwali wal aulad, harta dan anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum fitnah, dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Ya. Harta dan anak-anak adalah ujian bagi seseorang. Orang itu akan diuji dengan anak-anaknya dan hartanya. Apakah dia bisa lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu ajrun azim, dan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada pahala yang besar. Kalau orang berhasil melewati ujian itu, lulus dalam masalah harta, bisa mendapatkan harta dengan baik, kemudian membelanjakannya dengan baik, maka harta itu ada dua. Bagaimana cara mendapatkannya dan kemana dibelanjakan. Dan Masya Allah, dua-duanya itu harus jelas, harus halal. Bagaimana cara mendapatkannya? Harus dengan cara yang halal. Kalau tidak, berarti itu akan menjadi fitnah, menjadi penyebab orang akan mendapatkan bahaya, akan mendapatkan kesengsaraan di dalam hidupnya. Yang kedua, setelah harta itu didapatkan, kemana harta itu dibelanjakan? Maka dua-dua ini harus benar-benar. Tidak bisa harta yang didapatkan dengan cara yang baik kemudian dibelanjakan dengan cara yang tidak baik. Orang bekerja banting tulang, ya, mendapatkan uang dengan cara yang halal. Dia bekerja dari pagi sampai sore, kemudian dia mendapatkan gaji, kemudian gajinya itu dipakai untuk membeli khamar, membeli minum-minuman memabukkan. Maka ini juga tidak akan membawa manfaat kepada orang tersebut, karena dia mendapatkan harta dengan cara yang baik, tetapi dia membelanjakannya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau malah sebaliknya, ada orang mencuri kemudian dia bangun masjid, orang mencuri kemudian dia bersedekah, maka sama saja sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maka Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Maka harta itu harus benar-benar didapatkan dengan cara yang baik, kemudian dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru orang itu hartanya itu akan membawa manfaat bagi dia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak-anak keturunan itu perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini menjadi indah
itu memang dengan harta dan kehadiran anak-anak, ya. Tapi kemudian Allah mengatakan bahwa wal baqiyatus sholihatu khairun, akan tetapi al baqiyat, baqiyat yang kekal, yang baqa, al baqiyat yang kekal, yang tidak akan hilang, as-salihat, dan yang baik-baik. Wal baqiyatus salihat, dan yang kekal dan yang baik-baik, khairun 'inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya. Khairun 'inda rabbika thawabat, lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, ya. Wa khairun amala, dan itu adalah lebih baik untuk dijadikan amal. Amala itu artinya harapan, karena kalau dengan ain itu artinya amal, amal pekerjaan. Kalau amal itu adalah harapan. Wa khairun amala. Apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat? Al-baqiyatus shalihat yang kekal dan yang baik, itu maksudnya apa? Di antara tafsirannya adalah al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang akan kekal, sesuatu yang tidak akan hilang di dunia sampai nanti di akhirat, adalah perkataan yaitu subhanallah, la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini semuanya kalimah thayyibah, kalimah thayyibah. Jadi perkataan, ya, perkataan yang akan kekal dan yang akan menjadi salih, yang baik, itu adalah ucapan yang pertama adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebenarnya boleh saja ini, ya. Intinya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Takbir itu Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, itu namanya hauqalah. Hauqalah intinya takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, tahlil, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, itu adalah al-baqiyatus shalihat. Itu yang akan kekal, dia itu akan tetap ada dan menjadi saleh, baik. Itu yang akan mendapatkan pahala, ya.
khairun 'inda rabbika thawaban. Perkataan manusia itulah yang akan menjadi perkataan yang akan tetap ada, dan itu pahalanya lebih baik, ya, lebih baik bagi manusia dibanding dia ngobrol tidak jelas, dibanding dia berbicara yang tidak bermanfaat. Maka mendingan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang maksud al-baqiyatus shalihat. Beliau menjawab seperti tadi, la ilaha illallah. Beliau mulai dari la ilaha illallah, tahlil dulu, kemudian tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, kemudian hauqalah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian al-baqiyatus shalihat, yaitu ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab at-takbir wa tahlil wa tasbih walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini diantara makna al-baqiyatus shalihat, ya. Kemudian juga termasuk di situ, ya, semua zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan bahwa di sini termasuk, ya, alhamdulillah wa tabarakallah wala haula wala quwwata illa billah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah, termasuk salawat, istighfar, salawat, tasbih, tahmid. Semua ini adalah al-baqiyatu as-salihat, yang kekal dan yang baik, dan itu yang lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sanggup untuk berzikir sebanyak-banyaknya, silahkan. Bersalawat sebanyak-banyaknya, silahkan. Wazkurullaha zikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir yang banyak. Mau bertakbir, bertahmid, bertahlil, hauqalah, beristighfar, bersalawat, silahkan. Itu adalah termasuk al-baqiyatus shalihat, yang khairun 'inda rabbika thawaban, yang pahalanya itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan itu adalah sebaik-baik harapan. Dan semua itu adalah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa hunna al-baqiyatus shalihat. Semua tadi, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, salawat, itu adalah al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang kekal dan sesuatu yang baik, yang salih, ya. Allati tabqa li ahliha fil jannah, yang itu akan tetap pahalanya akan didapatkan oleh orang yang melakukannya di dalam surga nanti, ya. Madamatis samawati wal ard. Maka dalam tafsiran yang lain itu juga termasuk salat, zakat, puasa, haji, bersedekah, memerdekakan budak, membantu orang lain, jihad,
wasilah, bersilaturahmi, menjalin tali silaturahmi. Jami'u amalil hasanat, semua jenis amal kebaikan, maka itu adalah termasuk yang menjadi al-baqiyatu as-salihat. Maka yang akan bermanfaat bagi manusia nanti di hari kiamat adalah sesuatu yang menjadi salih, sesuatu yang menjadi salih, amalun salih. Kalau kita membaca tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam itu memanggil anaknya untuk naik ke kapal Nabi Nuh, irkam ma'ana, wahai anakku, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku yang tercinta, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, yang aku cintai, ya bunayya irkam ma'ana, naiklah ke kapal kami. Tapi anaknya tidak mau. Dia akan naik ke gunung, ya'simuni minal ma', saya akan selamat, kata anaknya. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yauma min amrillah, tidak akan ada orang yang selamat hari ini dari banjir kecuali orang yang naik ke kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika anaknya sudah tenggelam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan bahwa innahu amalun ghairu salih, anak yang durhaka itu, kata Allah, anak yang tidak beriman itu, amalun ghairu salih, itu adalah amal yang tidak soleh, amal yang tidak soleh. Maka ini juga memberi pelajaran penting bagi kita bahwa anak itu sesuatu yang tidak soleh itu tidak akan bermanfaat bagi manusia nanti di hari kiamat. Anak kalau tidak soleh, maka dia tidak akan bermanfaat bagi orang tuanya. Jelas ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kadang-kadang sudah tidak bermanfaat. Maka dalam hadis dikatakan bahwa iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyatin, kemudian aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Disebutkan di situ salih, waladin salihin. Maka Allah tadi mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa anakmu itu, wahai Nuh, itu adalah amalun ghairu salih, itu amal yang tidak soleh. Berarti kalau anak itu soleh, itu adalah amalun soleh ya. Dan itulah yang akan menolong kita nanti. Maka Allah ulang terus kan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ya, amalun soleh, wal baqiyatus solihat, jadi semua amal soleh. Kemudian apa lagi? Anak kalau tidak soleh, maka dia tidak akan bermanfaat bagi orang tuanya. Istri kalau tidak solihah, maka dia tidak akan bermanfaat bagi
suaminya. Suami kalau tidak soleh, maka dia tidak akan bermanfaat bagi istrinya. Wa daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Istri yang tidak saleh maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada suaminya, dan suaminya itu tidak akan mendapatkan manfaat bisa menolong istrinya. Allah katakan, Allah membuat perumpamaan istri untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam, yang dua-duanya itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka mereka itu tidak akan bisa menolong, ditolong anhuma minallahi syai'a, keduanya itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya itu, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kemudian Allah lanjutkan berikutnya bahwa suami yang tidak soleh itu tidak akan bermanfaat juga bagi istrinya, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu tidak akan ada manfaatnya bagi istrinya Asia. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya, istrinya Fir'aun tidak akan mendapatkan manfaat dari Fir'aun, dan Fir'aun tidak akan mendapatkan manfaat dari istrinya, tidak akan bisa menolong istrinya karena tidak suami yang tidak soleh tadi. Kemudian apalagi harta kalau tidak soleh, maka harta itu hanya akan menjadi penyesalan bagi seseorang nanti di hari kiamat. Harta kita yang tidak soleh, yang tidak baik, maka itu akan menjadi penyesalan bagi seseorang. Atau harta itu kalau tidak dipergunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu hanya akan menjadi penyesalan bagi seseorang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang punya harta itu akan menyesal ketika dia sakaratul maut. Dia akan menyesal kenapa hartanya itu tidak dia infakkan ketika dia masih hidup. Dan harapan dia, kalau dia diberikan kesempatan hidup, fa'as-saddaqa, maka saya akan betul-betul berinfak, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi soleh. Balik lagi kan, menjadi soleh. Kesolehan tadi, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi al-malu wal banun zinatul hayatid dunya
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang kekal dan yang baik-baik, khairun 'inda rabbika thawaban, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan atau sebaik-baik yang akan diidam-idamkan oleh manusia, yaitu apa? Kesolehan, soleh, harta yang soleh, anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, semuanya. Perkataan, kalau tadi kan perkataan dan perbuatan, itu menjadi amalun, menjadi amal soleh. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan ini al-baqiyatu as-salihat, harta kita itu menjadi al-baqiyatus salihat dengan cara diinfakkan. Anak-anak menjadi al-baqiyatus salihat dengan cara mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh. Kalau tidak, maka itu hanya akan menjadi penyesalan bagi orang tua. Kalau dia tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan maksimal, maka itu semua akan kembali kepada orang tuanya dengan segala penyesalan-penyesalan saja, ya. Keluarga, harta, pangkat, kedudukan, perkataan yang tidak soleh, maka semuanya tidak akan memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Yang akan menjadi sesuatu yang akan memberikan manfaat dan yang akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang soleh. Anak yang soleh, istri yang soleh, solehah, suami yang soleh, perkataan yang soleh, kemudian harta yang soleh, maka semua itulah yang akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.